lahum tajri min tahtiha. Dalam bab 5 ini diterangkan kelebihan iman. Kalau Syekh Kalantani masih hidup, saya mengusulkan kepada beliau kelebihan itu ditukar dengan keutamaan. Tapi karena perkembangan bahasa Melayu adalah belum berkembang sedemikian rupa, maka dapat kita tafsirkan arti kelebihan ini keutamaan. Jadi bukan salah, tetapi adalah huruf. Pada masa dahulu itu bahasa Melayu sangat terbatas sekali, kalimat-kalimatnya dan belum berkembang. Berkembangnya bahasa Melayu adalah dengan kitab-kitab Melayu yang berbahasa Melayu yang ditulis oleh para ulama-ulama Aceh, ulama-ulama kita di sini, ulama-ulama Nusantara. Kalau bukan karena para ulama itu menulis kitab-kitabnya dalam bahasa Melayu, maka bahasa Melayu tidak akan berkembang. Maka dari situ terus berkembang sampai pada masa kita sekarang. Kelebihan iman atau keutamaan iman yang akan diterangkan adalah iman di dalam pengertian tasdiq pada hati, bukan arti iman secara bahasa, tetapi pengertian iman di sini adalah dengan makna tasdiq. Kenapa maka diterjemahkan dengan tasdiq? Karena kata kepercayaan dalam bahasa Melayu itu bisa diartikan macam-macam. Sehingga kita ini kalau tidak awas maka bisa memahami hal yang tidak tepat. Oh, rupanya iman itu percaya, kepercayaan. Kata kepercayaan dan percaya itu belum mengandung kemantapan daripada iman. Oleh karena itu maka beliau memilih iman dalam pengertian tasdiq. Artinya hati membenarkan. Apa yang dibenarkan oleh hati, apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, mata melihat, kuping mendengar, tangan menyentuh, hidung mencium, dan itu naik ke akal, akal membenarkan. Itulah yang sebenarnya, bukan hanya kepercayaan begitu-begitu aja. Hal keadaan itu tidak dapat diterjemahkan dengan kata kepercayaan, melainkan harus dijadikan bahasa Arab itu jadi bahasa Melayu. Karena itu maka beliau mengatakan tasdiq. Tasdiq pada hati. Hati kita itu menampung, mengiyakan, membenarkan apa yang diputuskan oleh akal, yang difikirkan oleh akal, dan akal berpikir setelah ada saksi-saksi, saksi penglihatan mata, saksi pendengaran kuping, saksi angin, udara yang dihisap oleh hidung, saksi sentuhan. Karena itu saksi panca indera, saksi
indera yang 5. Panca itu kan 5, Pancasila 5 dasar. Karena Indonesia sudah ada Pancasila lebih dulu, maka diikut oleh Malaysia dengan kalimat rukun negara. Saya tidak tahu berapa rukun negara, 6 atau 5. Kalau 5, samalah dengan Indonesia, ya, karena rukun Islam 5. Kalau Malaysia membuat 6, sama dengan rukun iman dalam pengertian yang hakiki. Adapun kalam Allah yang sudah turun pada Lauhul Mahfuz, ya, maka itu kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Apakah berbahasa Arab dan tulisannya bagaimana? Itu tidak sampai otak ke situ. Tapi malaikat Jibril menyampaikan kalam Allah itu dalam bahasa Arab. Bahasa yang pada Nabi Musa tentu pada kalam yang lain. Bahasa para Nabi yang lain tentu pada kalam yang lain. Ada bahasa Suryani, ya, dan lain-lain sebagainya. Karena semua bahasa itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Pada waktu ada imtihan, Allah Ta'ala buat imtihan, buat ujian, ya, kepada Adam dan malaikat, maka menang Nabi Adam. Ini apa? Guci. Itu apa? Kipas angin. Itu apa? Meja. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, dalam semua bahasa. Jadi waktu ditanya kepada malaikat, ini apa? Tidak tahu. Itu apa? Tidak tahu. Di banyak yang tak tahu. Kalau begitu, maka malaikat tidak layak jadi khalifah di permukaan. Ya. Tak lagi ya, kita MAU 1124 kita wajar. NAL 7625 Nissan, NBE 7682 wajar. Tak kalau balik sekali ya, MAU tadi betul. NAL 7625 Nissan Malaysia, NBE 7682 wajar. Ya, sedang apa? Berarti tidak ada hal yang ya. Jadi kalau terjemahan seperti Syekh Kelantan, itu terjemahan beliau artinya dan menyukakan olehmu ya Muhammad akan mereka yang beriman mereka itu dan berbuat amal yang saleh, bahwasanya bagi mereka itu orang yang beriman dan beramal saleh beberapa surga yang berlari di bawah mahligainya, beberapa sungai. Di sungai di bawah mahligainya itu bukan mengalir, berlari dia. Ya, kita saja kadang-kadang tak mengerti, apalagi anak kita dan cucu kita. Nah, karena itu kalau baca kita jali ini masih ada orang yang juga dapat memahami bahasa dulu dan bahasa sekarang. Nah, karena kita ini masih orang dulu, masih dapat memahami. Nah, jadi itulah dia. Jadi ini tafsir. Karena itu maka Rasulullah mubasysyiran wa nadhira, memberikan berita gembira. Nah, ini berita gembira. Memberikan berita peringatan dan menakutkan soal neraka, soal segala